Sobat Interested dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya Bea, dan kali ini topiknya adalah ada apa dengan kata suitable. Oke, kita lihat yuk ada apa sih dengan kata ini. Jadi aku mau ulas sedikit, artinya apa sih kata suitable ini? Kalau di bahasa Indonesia ada beberapa arti ya yang kira-kira artinya sama. Yang pertama, suitable ini artinya sesuai atau cocok atau pas gitu. Gampangnya sih seperti itu. Nah, terus ada juga sinonim dalam bahasa Inggrisnya untuk kata suitable ini yaitu appropriate yang artinya sama juga gitu ya, pas, tepat, sesuai, cocok. Tapi mungkin nanti penggunaannya akan sedikit berbeda tergantung konteksnya. Tapi hari ini kita fokus sama kata suitable dulu ya. Nah, di slide berikutnya kita mau lihat nih pronunciation-nya seperti apa ya. Teman-teman sih tadi udah sempat dengar sedikit gitu ya di awal. Tapi pelafalan yang tadi aku lafalkan itu untuk bahasa Inggris gaya Amerika gitu ya, atau American. Jadi kita bacanya ada huruf D-nya di tengah ya. Jadinya suitable. Begitu. Tapi teman-teman bisa juga kok pakai versi Inggris atau British. Cuma sedikit berbeda ya. Ada sedikit penekanan di bagian awal, kemudian huruf T-nya dibaca jelas gitu. Jadinya seperti ini. Suitable. Suitable. Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan pilih pelafalan mana yang cocok untuk teman-teman, yang lebih mudah untuk diucapkan. Nah, tapi teman-teman, pelafalan yang berikut ini yang tidak bisa atau yang tidak tepat ya, dan ini yang saya sering dengar kalau di antara orang-orang Indonesia, nggak semuanya kok gitu, cuman pernah dengar aja. Jadi bukan seperti ini ya teman-teman, suitable, suitable, bukan ya. Jadi huruf I di kata suitable itu nggak dibaca, jadi nggak dibaca suwi gitu, tapi I-nya dihilangkan saja. Oke, jadinya seperti gaya Amerika, yaitu suitable, atau gaya Inggris, yaitu suitable. Oke, nah sekarang kita lihat slide berikutnya. Ada beberapa contoh yang aku mau kasih untuk teman-teman yang bisa langsung digunakan di IELTS speaking ataupun IELTS writing. Tapi ya tergantung ya konteksnya dan tergantung pertanyaannya tentunya. Contoh yang pertama, kalau misalnya lagi bahas tentang sepeda gitu ya. Sepeda, apakah sepeda ini cocok untuk kalangan usia berapa? Nah, kita bisa nih kasih jawaban seperti ini. Menurut saya, sepeda itu cocok untuk segala usia. Bahasa Inggrisnya adalah seperti ini. I think bicycles are suitable for people of all ages. Oke, kita lihat sampel yang kedua. Yang berikutnya ini. Misalnya kita lagi bahas tentang teman-teman kita gitu ya, dan kita misalnya mau bahas tentang bagaimana atau kapan kita biasa ketemu dengan teman-teman kita. Kita bisa bilang seperti ini. Saya dan teman-teman saya biasanya kesulitan nyari waktu yang pas untuk ketemuan pas saat liburan. Bahasa Inggrisnya jadinya seperti ini. My friends and I usually have a hard time trying to find a suitable time for meeting up over the holidays. Dan ini teman-teman bisa digunakan di IELTS speaking, ya, karena topik yang sehari-hari seperti ini adalah topik yang biasa keluar di IELTS speaking, gitu. Nah, ada nih contoh yang bisa kita gunakan di IELTS writing. Contoh yang ketiga, misalnya kita lagi bahas tentang solusi atau cara untuk mengatasi masalah polusi udara. Gitu. Kita bisa bilang, menurut saya, langkah atau cara yang paling sesuai untuk mengatasi masalah polusi udara dalam situasi seperti ini adalah dengan cara mengembangkan atau membuat
bahan bakar yang ramah lingkungan atau bahan bakar yang bersih. Bahasa Inggrisnya jadinya seperti ini. I believe that the most suitable measure for tackling air pollution in this situation is to develop eco-friendly fuel. Begitu. Nah, sekarang kita mau lihat nih beberapa pola yang umum digunakan untuk kata suitable. Ya. Yang pertama, kalau misalnya kita mau bilang cocok untuk seseorang atau cocok untuk sesuatu, itu biasanya pakai kata for. Jadinya suitable for. Oke, yang berikutnya, kalau kita mau bilang sesuatu ini cocok atau sesuai sebagai sesuatu yang lain, gitu ya. Nah, ini biasanya pakai kata-kata suitable as an X atau suitable as a Y, gitu. Penggunaan atau an-nya nanti tergantung kata benda berikutnya apa. Yang terakhir, kalau misalnya kita mau bilang cocok atau pas atau sesuai untuk melakukan sesuatu, nah ini bahasa Inggrisnya jadinya suitable for, kemudian kita pakai kata kerja yang menggunakan imbuhan ing. Begitu. Oke, jadi ini bisa diingat-ingat. Nah, yang berikutnya, ada beberapa pola kalimat, contoh pola kalimat lainnya. Terutama kalau misalnya kita selain mau bilang cocok atau sesuai, juga kalau kita mau bilang tidak cocok atau tidak sesuai. Nah, ini pola grammar, pola kalimat atau tata bahasa atau grammar yang tepatnya seperti ini. Yang pertama, kalau kita mau bilang cocok atau sesuai. Kalau kita merasa yakin gitu ya, atau bahwa itu memang fakta, kita bisa langsung aja menggunakan are atau is. Jadinya X is suitable. X is suitable for Y. Kalau X-nya ada banyak, berarti pakai are tentunya. Tapi kalau misalnya masih berupa kemungkinan, atau kita nggak 100% yakin, dan itu bisa aja, kita bisa pakai kata may atau might. Kemudian kita harus tambahin kata be. Jadinya X may be suitable. X may be suitable for Y. Oke? Nah, kemudian kalau kita mau bilang tidak cocok atau tidak sesuai, kan pasti ada kata no atau not gitu ya. Tapi penempatannya gimana? Nah, jadinya seperti ini. X is not suitable. X is not suitable for Y. Kalau banyak tentunya pakai are. Oke, jadi kata not harus setelah are atau is. Nah, itu kalau kita yakin gitu ya. Tapi kalau nggak 100% yakin, masih ada keraguan atau masih berupa kemungkinan, kita bisa pakai kata may or might, tapi kata not-nya itu jadi di tengah-tengah. Jadinya seperti ini. X may not be suitable. X may not be suitable for Y. Oke, jadi kata not-nya harus di tengah-tengah may and be, atau might and be. Jadi may not be, might not be. Oke, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita coba. Bisa nggak bikin kalimat sendiri menggunakan kata suitable? Coba ditulis ya di kolom komentar. Oke. Nah teman-teman, silahkan kalau misalnya suka atau berasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like video ini, subscribe YouTube channel kami, dan follow kami di social media lainnya. Selain di YouTube Interested, ada Facebook Interest Education, dan Instagram di @interest.education. Dan bisa juga hubungi kami langsung kalau mau lewat WhatsApp bisa di 0821 1951 5452 atau email contact@interestedu.com. Bisa juga mampir ke kantor kami langsung di Kebayoran Arcade 2, Jalan Boulevard Bintaro, Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sip. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, stay tuned for more videos on English, IELTS, and TOEFL. Kalau teman-teman juga mau belajar lebih banyak atau butuh kelas persiapan bahasa Inggris,
IELTS, Academic, dan TOEFL, TOEFL ITP or TOEFL IBT. Dan juga kalau butuh prediction test, bisa langsung aja hubungi kami. Terima kasih banyak Sobat Interested dimanapun berada. We'll see you again soon. Bye-bye!